Shalom sahabat aku dan dia. Puji Tuhan, saya Anis Priambodo dapat menjumpai Anda pada hari ini. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas tentang ketenangan hati. Tuhan Yesus kiranya memberkati Anda dan selamat mendengarkan. Sahabat aku dan dia, apa yang sebenarnya paling dicari di dunia ini? Uangkah? Jabatankah? Atau apa? Banyak orang mencari uang karena berpikir bahwa uang dapat memberikan segalanya. Tetapi benarkah? Pada kenyataannya, uang tetaplah sebuah benda, walau berharga, tetapi tidak dapat menyelesaikan semua masalah. Karena meski banyak uang, tetapi uang tidak dapat menjamin hidup bahagia. Sebab kebahagiaan tidak dapat dibeli dengan uang. Uang juga tidak dapat membeli kesehatan. Dan sahabat masih dapat mendaftarkan sendiri apa saja yang tidak dapat diselesaikan dengan uang. Kita hidup memang perlu uang. Tetapi bukan berarti kita hidup hanya untuk mencari uang. Nah, apa yang menurut saya paling penting dalam hidup ini untuk dicari adalah ketenangan hati. Ya, ketenangan hati. Karena hanya dengan ketenangan hati, kita dapat mengambil keputusan dengan bijaksana. Dengan ketenangan hati, kita dapat datang kepada Tuhan untuk berdoa dan mendengarkan suara-Nya. Ketenangan hati dapat memadamkan segala macam emosi, sehingga tidak merusak hubungan dengan sesama dan juga dengan Tuhan. Dan masih banyak lagi yang dapat ditimbulkan oleh ketenangan hati. Sekarang mari, sahabat aku dan dia, kita melihat bagian firman Tuhan yang berbicara tentang ketenangan hati. Satu bagian firman Tuhan yang sangat terkenal adalah Mazmur 62 ayat 2. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanyalah keselamatanku. Mazmur nomor 62 ini terdiri dari 13 ayat dalam terjemahan bahasa Indonesia. Dan ada 2 ayat yang sama, yaitu ayat 2 dan ayat 6. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanyalah harapanku. Dengan kondisi ini, maka Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Perasaan Tenang Dekat dengan Allah. Daud mengatakan bahwa hanya dekat Allah saja aku tenang. Mengapa? Karena Allah adalah sumber dari segala kehidupan yang dapat menyelamatkan, yang memberikan perlindungan. Pimpinan Allah dalam hidup kita sebagai orang yang mengaku percaya kepada Kristus adalah merupakan petunjuk Tuhan akan jalan kehidupan kita, sehingga kita tidak akan terombang-ambing tanpa arah. Sehingga perjalanan hidup kita sampai kepada tujuan yang tetap. Rasa tenang dekat dengan Allah sebab Allah adalah jaminan. Bukan hanya karena pimpinan Allah, tetapi juga bahwa kita dipelihara oleh Allah. Maka, ada sebuah lagu yang mengatakan, hatiku tenang berada dekatmu. Mu di sini adalah Allah. Berbicara tentang pimpinan Allah, bagaimana kita mengetahuinya? Tentu saja lewat pengajaran roh dengan menggunakan firman Allah. Dan sekali lagi, ini berbicara tentang relasi kita atau persekutuan kita dengan Tuhan. Pada bagian ini, saya mengajak sahabat untuk belajar dari kehidupan George Mueller yang tertulis dalam buku 1200 Notes, Quotes, and Anecdotes, karya A. Naismith, halaman 89. Ia berkata, di dalam sepanjang perjalanan hidup saya sebagai orang Kristen, saya ingat bahwa jika saya dengan sungguh-sungguh
dan sabar berusaha untuk mengetahui kehendak Allah melalui pengajaran roh dengan menggunakan firman Allah, maka saya selalu dipimpin dengan benar dan tepat. Tetapi jika ada ketidakjujuran dalam hati dan saya tidak benar di hadapan Allah, atau jika saya tidak menunggu dengan sabar akan petunjuk Allah, atau jika saya lebih suka mendengarkan nasihat sesama manusia daripada pernyataan-pernyataan firman Allah, maka saya pun melakukan kesalahan-kesalahan yang besar. Nasihat sesama manusia yang dimaksud oleh George Mueller pada ungkapan ini adalah nasihat yang berasal dari hikmat manusia, bukan dari hikmat Allah. Jika kita mengikuti pimpinan Allah, maka kita memiliki relasi yang dekat dengan Allah. Allah yang adalah naungan, perlindungan, dan kekuatan kita. Mengikuti Tuhan Yesus Kristus berarti mengenal jaminan keamanan dalam perlindungannya. Sehingga kita pun dapat berkata seperti Daud, "Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku." Mazmur 23 ayat 4. Allah adalah pelindung bagi anak-anaknya. Dalam keadaan bahaya, tangannya yang kuat ada di sekeliling kita. Walaupun kita tidak dapat melihat Dia, kita tahu bahwa Dia ada menyertai serta menjaga orang-orang yang menjadi umat miliknya. Jika kita menempuh jalan yang ditunjukkan Allah, maka Allah yang akan memimpin dan melindungi kita. Ketenangan hati ini didapat karena Tuhan mencukupi. Sahabat, mari kita kembali melihat perjalanan bangsa Israel. Sesudah peristiwa di Mara, maka Tuhan melalui tiang awan dan tiang api memimpin mereka sampai di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Keluaran 15 ayat 27. Elim adalah daerah yang menjanjikan kecukupan. Karena ada mata air dan pohon korma, air adalah kebutuhan utama dalam hidup manusia, dan buah dari pohon korma bisa dimakan untuk memenuhi kebutuhan makanan dalam tubuh manusia. Dalam perjalanan menuju tanah Kanaan, di padang gurun yang panas, bangsa Israel dibawa Tuhan ke daerah Elim, dan ini suatu bukti bahwa Tuhan akan mencukupi kebutuhan mereka. Air secara jasmani menyegarkan tubuh, dan air secara rohani, yaitu firman Allah yang dapat menyegarkan jiwa. Dalam rupa sebagai manusia, Tuhan Yesus pernah berbicara dengan perempuan di tepi sumur dalam Injil Yohanes pasal 4. Yesus berkata, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Yohanes 4 ayat 13. Air kehidupan yang menghidupkan ini hanya dimiliki oleh Kristus. Jika kita mengikut Kristus, maka kita akan memiliki mata air ilahi dalam hidup kita. Dan mata air itu akan mengalir sampai kepada kekekalan. Sama seperti Allah memenuhi kebutuhan air kepada bangsa Israel dengan 12 mata air di Elim, begitu juga hidup kita sebagai pengikut Kristus akan dipenuhi oleh Kristus. Yohanes 7 ayat 38 sampai 39. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang, karena Yesus belum dimuliakan.
Sahabat, jika kita dipenuhi oleh Roh, maka hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Jika kita dipenuhi oleh Roh Allah, maka dalam diri kita memiliki mata air yang mengalir terus-menerus. Namun mengapa ada banyak orang Kristen yang aliran air hidupnya itu tidak mengalir dari kehidupannya? Jawabannya adalah karena orang Kristen tersebut belum mengalami perjumpaan dengan Kristus. Dan Yesus belum dimuliakan dalam hidupnya. Secara bebas saya menafsirkan bahwa 12 mata air adalah jaminan Allah mencukupi kebutuhan bangsa Israel, bahkan boleh dibilang sebagai kelimpahan. Ingat, ketika Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ekor ikan, sisa 12 bakul. Berkat yang melimpah disediakan Tuhan bagi umat kepunyaannya yang mengikuti pimpinannya. Elim merupakan gambaran bahwa Tuhan mencukupi kebutuhan kita, bukan hanya secara jasmani. Allah mencukupi kebutuhan kita secara rohani. Mazmur 1 ayat 1-3 berbunyi, "Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil." Bagi orang yang menaruh hidupnya pada kecukupan firman Allah, maka hidupnya seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Memiliki kehidupan. Yohanes 6 ayat 63. Rohlah yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Selain memiliki kehidupan, ia juga memiliki pertumbuhan, seperti bayi yang baru lahir yang menginginkan air susu yang murni dan rohani untuk bertumbuh. Ia menghasilkan buah. Hidup menghasilkan buah. Ketenangan hati didapat karena rasa tentram, sama seperti bangsa Israel merasa tentram ketika sampai di Elim. Mereka tidak bersungut-sungut ataupun marah. Mereka merasa tentram karena Allah membawa mereka ke tempat yang memberikan kecukupan. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku, kata pemazmur. Rasa tentram yang kita miliki adalah karena Tuhan memberikan damai sejahtera kepada kita. Filipi 4 ayat 7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Sahabat Aku dan Dia, usai sudah perjumpaan kita pada hari ini. Bila Anda ingin membagikan kisah Anda atau Anda ingin memberi usul maupun pertanyaan, hubungi kami melalui SMS atau WA ke nomor 081 333 777 386. Saya Anis mohon pamit, sampai jumpa.